persilakan kepada Bapak Korpus yaitu penelitian dan pengabdian itu Bapak Tasnim, Bapak Ibu dosen-dosen arsitektur serta mahasiswa arsitektur dan Bapak Ibu lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak Dr. Johannes Adityanto yang berasal dari dosen program studi arsitektur UIN Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, yang akan memaparkan materi dengan judul Membaca Identitas Kota Melalui Arsitektur Vernakuler dan Pelestarian Cagar Budaya. Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Johannes atas pemaparannya nanti dan ilmu yang sangat berguna serta cerahan bagi kami semua. Dalam kegiatan ini akan dipandu oleh dosen Prodi Arsitektur yaitu Randi Rizal STMT. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan kepada Pak Randi Rizal. Ya, silakan langsung saja Pak Randi. Oke, terima kasih kepada Ibu Padariah ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memandut atau mem- memimpin ya acara kegiatan kita di hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin di sini saya juga ingin menyampaikan sedikit yang saya hormati kepada pimpinan dan jajaran LP2M ya. Dalam hal ini kita LP2M adalah Pak Dr. Firdianto dan juga mungkin di sini ada Pak Tasnim ya selaku Korpus Penelitian di LP2M, lalu dosen-dosen dari Prodi Arsitektur UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, begitu juga mungkin dari tamu-tamu undangan maupun mahasiswa yang mengikuti kegiatan webinar ini. Ada benarnya bahwasanya webinar ini merupakan rangkaian rangkaian seri ataupun hasil penelitian yang selalu diselenggarakan oleh LP2M di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan yang saat ini kerjasamanya itu dengan program studi arsitektur UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi sebelum kita memulai, mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Randi Rizal, STM Ars. Bisa dipanggil Pak Randi ya. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Arsitektur. Dan saat ini saya ditugaskan sebagai moderator untuk membantu jalannya acara webinar ini. Sebelum masuk ke webinar ini, ada kalanya kita eh, melihat dulu pengantar ya dari tema webinar ini. Bahwasanya kita mengetahui kota itu bukan hanya kumpulan bangunan atau infrastruktur, tapi kota itu bisa juga menjadi representasi nilai, budaya, sejarah maupun identitas dari masyarakat yang membentuknya gitu. Jadi di tengah arus globalisasi sekarang ya, kembang perkotaan itu kan semakin cepat. Tantangan dan mempertahankan karakter lokal pun menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kita mungkin ya, orang-orang yang memperhatikan tentang bidang-bidang arsitektur gitu. Nah, di sini arsitektur vernakuler itu bisa kita katakan sebagai produk budaya yang dimana masyarakat lokal itu menyimpan ilmu pengetahuannya, kearifannya maupun nilai-nilai yang berkembang memang itu secara turun-temurun. Dan di sisi lain juga kawasan dan bangunan cagar budaya itu kan merupakan jejak sejarah nih. Jejak sejarah yang berperan penting dalam menjaga memori kolektif sebuah kota. Oleh karena itu, diharapkan memang melalui webinar ini kita dapat mendiskusikan bagaimana identitas kota ini dapat kita baca, kita pahami, dan kita pertahankan melalui pendekatan arsitektur vernakuler serta upaya pelestarian cagar budaya. Nah, bersama hari ini ya, kegiatan ini pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber ya yang sangat kompeten di bidang arsitektur, khususnya di pelestarian kawasan bersejarah. Ada Bapak Dr. Johannes Adianto, STMT. Beliau merupakan dosen program studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Mungkin di sini saya akan sedikit share screen ya. Share screen CV Pak Jo ya. Nah, kami biasanya manggilnya Pak Jo nih. Jadi di sini ada sedikit sekilas ya perkenalan dari Pak Johannes Adianto. Beliau merupakan dosen program studi arsitektur di Universitas Sriwijaya. Tempat dan tanggal lahirnya itu pada Jakarta 26 September 1974.
Dan di sini mata kuliah yang diampu beliau memang sudah sangat berkaitan dan sangat relevan sekali dengan kegiatan webinar kali ini. Ada pengantar arsitektur, sejarah arsitektur, teori dan metode perancang arsitektur, arsitektur Nusantara dan lain-lain. Pendidikan terakhir beliau itu adalah doktoral di bidang kajian teori arsitektur di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan eh, beliau juga memiliki banyak sekali makalah-makalah jurnal maupun artikel penelitian yang memang concernnya itu di beberapa tahun terakhir lebih ke pelestarian budaya, pelestarian arsitektur dan juga cagar budaya. Bisa dilihat dari beberapa tulisan ataupun beberapa tautan link yang ada di eh, saya share ini gitu. Jadi untuk kegiatan webinar ini saya harap nanti ya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang hadir bisa menyimak dengan baik ya, memahami dengan baik juga apa eh, materi-materi yang disampaikan oleh Pak Jo. Jadi kehadiran beliau ini tentunya menjadi kesempatan berharga bagi kita semua agar memperoleh wawasan dan perspektif yang lebih mendalam mengenai tema yang akan dibahas hari ini. Mari kita sambut narasumber kita hari ini dengan tepuk tangan virtual yang meriah ya. Kepada Bapak Jo, saya persilakan. Terima kasih Pak Randy. Semoga suara saya cukup jelas. Selamat pagi Bu Badaria selaku Kaprodi Arsitektur. Pagi, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu para pejabat di LPPM, UIN Sultan Taha, Jambi. Eh, Mohon maaf kalau kalau saya tidak biasa basa-basi. Mungkin teman-teman yang pernah teman-teman dosen yang pernah berada di kelas saya itu sudah paham benar bagaimana saya selalu kaku kalau harus berbahasa basi. Eh, untuk menghemat waktu, mohon maaf Pak Randy, saya diberi waktu berapa jam ini? Untuk waktu mungkin Bapak bisa sampai jam Sekitar. 11 ya. Oke, Dan siap. jam Soalnya kadang kalau sudah pegang mic saya kadang lupa lupa diri gitu loh. Oke, ya. terima kasih. Saya izin share screen untuk langsung mempersingkat waktu sambil merenung bahwa Meksiko sudah pulang. Jadi tadi sambil nunggu saya melihat kok ternyata cukup tragis ya tuan rumah pulang duluan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Hari ini judul besarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Randy selaku moderator, membaca identitas kota melalui arsitektur vernakular dan pelestarian cagar budaya. Tapi kemudian eh, ketika topik ini diluncurkan, kemudian saya menjadi bertanya lebih lanjut, lalu ingat tokoh satu ini, tokoh yang cukup apa ya, cukup trauma terhadap masa lalunya dan mempertanyakan kenapa sih kita masih berbicara tentang masa lalu. Mungkin teman-teman ada ya, teman-teman mahasiswa yang menyukai Naruto, tokoh dari Konoha ini paham benar bagaimana karakternya dia cukup dingin walaupun pada akhirnya dia paham benar apa arti persahabatan segala macam. Tapi kemudian sebelum sebelum itu, sebelum saya memulai, saya ingin 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 tahu dari mahasiswa. Silakan pakai chat box di bawah. Pertanyaannya, apa sih perlunya kita belajar masa lalu? Silakan sambil sambil santai lah. Kita coba-coba melihat respon kalian. Saya mau mencoba lihat respon kalian. Bagaimana sih masa lalu itu penting? Apa perlunya kita belajar? Apa sangat penting atau apa sih? Biarlah masa lalu biar menjadi masa lalu. Atau pernah ada salah satu tokoh arsitek yang kemudian menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur. Letakkan masa lalu pada tempatnya di tong sampah gitu maksudnya. Atau ya netral aja. Silakan ada yang komen pakai chat box ya. Silakan.
nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Toh ini kan bukan bukan mata kuliah yang bernilai, ada nilainya gitu kan. Jadi nggak usah ragu. Atau mahasiswa lagi bingung atau masih ragu, ngapain sih kita belajar sejarah gitu. Itu yang sering saya tanyakan, justru saya tanyakan, kalian memilih mata kuliah, ada beberapa mata kuliah pilihan yang saya ampu. Hal pertama atau pertemuan pertama saya selalu tanya, kenapa kalian memilih contoh kasus arsitektur Nusantara? Apa menariknya arsitektur Nusantara gitu? Atau kalau kalau itu sambil kita jalan, Pak Randy selaku moderator itu di IG-nya muncul never look back gitu. Apakah tidak mau mengingat pempek di Ulu atau Batagor yang ada di sekitar ITB? Di depan ITB kan sekarang sudah bersih. Jadi warung-warung tempat nongkrong itu sekarang sudah bersih. Eh, Entah pindah kemana, saya nggak tahu. Apakah 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 ini gambaran kita secara umum? Ah, sudah ada yang menjawab. Untuk memahami perkembangan arsitektur menjaga identitas perlu. Ini mahasiswa terlalu baik. Atau karena takut ada buka prodi, ada Pak Saldi, ada Pak Randy gitu. Kadang kemudian saya tanya, seberapa ingat kalian kejadian di SMP atau di SD? Atau kadang apa dasarnya kalian memilih jurusan arsitektur? Apakah seperti tokoh ini, tokoh yang sebelumnya tadi, trauma masa lalu? Atau bahkan beberapa teman, saya tanya, pernahkah kalian cedera di kepala? Seberapa parah gegar otak kalian? Itu akan jadi bahasan menurut. Tapi cewek-cewek coba terus lagi. Atau baru tadi pagi kita sudah harus melupakan legenda Brazil, cukup tragis meskipun akhirnya Neymar dimainkan. Akhirnya kita menyongsong masa baru si Viking ini. Saya menanti menanti apa perayaan kemenangannya pakai drum untuk menjalankan perahu, atau baru saja Inggris memulangkan, nggak pulang sih, Meksiko kan di rumahnya, mengakhiri cukup dramatis itu loh, dengan kartu merahnya, dengan penalti di masa-masa akhir. Akhirnya juga juga akhirnya harus harus meninggalkan eh, Piala Dunia ini. Tapi kembali ke pertanyaan, seberapa penting, seberapa perlu, itu yang akan coba diulas lebih lanjut dalam pertemuan kali ini. Si Sasuke itu kemudian menanyakan Subeteo si Ritai, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harusnya terjadi, dan sebenarnya perlu apa sih? Jadi judul atau topik yang dikirimkan panitia ke saya mohon izin untuk membongkar atau bahkan mengobrak-abrik, kemudian mempertanyakan lebih dalam lagi seberapa penting. Untuk itu, saya mengajukan judul ini, merentas source code, kode dasar dari masa lalu. Mengapa arsitektur masa depan butuh logika dari masa lampau? Kemudian si Sasuke menghubungi tokoh ini, tokoh Hellboy, tokoh yang bisa berada di dua dunia. Dia seorang investigator dan selalu berjalan di kegelapan. Itu kenapa hari ini saya pakai baju hitam. Meskipun setiap hari juga pakai baju hitam. Eh, kita akan coba coba bermain logika itu. Lalu Hellboy ini juga punya pegangan, punya pegangan. Kenapa sih pertanyaan itu muncul bagi teman-teman atau mahasiswa yang suka Ferry Irwandi mungkin akan paham dengan buku ini, buku Madilek. Buku mungkin Bu Badariah paham benar ketika
Zaman-zaman 90-an, 80-an, buku ini tidak mudah didapatkan. Bahkan menjadi buku yang sangat berbahaya. Nah, diskusi aja akan tiba-tiba besok hilang gitu kan kita. Buku ini tiba-tiba muncul kembali dan menjadi ramai. Bahkan ada yang membuatnya secara gambar atau secara komik. Dasar pemikiran Tan Malaka ini mempertanyakan kenapa sih bangsa ini selalu berpikir dengan logika mistika, pola berpikir tahayul, pola berpikir klinik. Sehingga buat Tan Malaka itu yang membuat bangsa ini susah berkembang karena tidak mampu berpikir kritis, tidak mampu berpikir rasional, dan tidak mampu berpikir ilmiah. Meskipun kemudian banyak yang menyampaikan sanggahannya bahwa hal-hal yang rasional, hal-hal yang logis dalam perspektif orang Timur itu berbeda dengan logika yang dalam rasionalisasi orang Barat. Itu hal yang lain. Tapi si Hellboy ini kemudian mendasarkan pemikiran ini, pemikiran Tan Malaka ini untuk mencoba menginvestigasi lebih lanjut. Oke, saya lanjut ke sini lagi seru-serunya. Udah siap belum? Yuk kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan arsitektur. Nanti kalau kayak saya teruskan nanti joget pakai sepatu roda. Adakah yang tahu ini benda apa dan di mana? Mungkin bisa di chat box lagi. Siapa tahu adakah yang tahu? Bukan ini bukan tes juga. Dan saya juga baru tahu ketika eh, Pak Saldi mengirim berkas permohonan dengan tema yang buat saya cukup berat. Tapi benda apa ini? Apa yang coba dihadirkan? Oke, saya lanjut aja. Apakah ini berkaitan dengan masa lampau? Kalau tidak tahu bendanya tidak masalah. Tapi dari bentuk, apakah masih punya relasi dengan masa lalu? Kita bicara tentang logika berpikir si arsitek, logika berpikir si Thomas ini. Apakah secara bentuk, apakah ada kaitannya dengan masa lalu? Apakah ada kaitannya dengan pemikiran masa lalu? Atau ini akal-akalan atau kemudian akrobat bentuk supaya terlihat estetis atau terlihat lain daripada yang lain, seperti kata Panji kan lebih baik sedikit lain untuk kita maju. Apakah seperti itu cara berpikirnya? Ada yang berani berkomentar di chat box? Ini tadi merangkai sedikit sih Pak Randy tadi di eh, kurikulum vitae menyebutkan saya juga pengasuh mata kuliah sejarah arsitektur. Sejarah arsitektur saya agak nakal gitu loh. Sejarah arsitekturnya tidak hanya bicara di Indonesia, tapi juga bicara di dunia, bahkan yang kontemporer. Oh, sejarah kok kontemporer, biar mahasiswanya puyeng. Oke, ini sedikit videonya. Jadi ini gambarannya secara umum, secara tiga dimensi, secara kita bisa lihat di sebuah kota, kota New York, gitu kan. Kemudian apakah berkaitan dengan masa lampau? Ini yang seru. Ternyata si arsitek sangat paham dengan apa yang terjadi di India. Sebuah tangga, kalau kita lihat bentuknya, itu mengambil inspirasi. Jadi ini inspirasi ya, bukan sekedar meniru, tapi menjadi dasar inspirasi. Bahkan bentuk secara umum juga makin mengecil di bagian bawah. Sehingga ada yang menyatakan bahwa bentuk ini footprintnya di tanah itu sangat kecil gitu.
karena dia seperti jamur mengembang ke atas. Jadi ada bahasan tentang itu. Ini inspirasinya. Lalu kemudian apa konteksnya? Kenapa kenapa bangunan ini menjadi cukup menarik untuk dipahaminya atau dilihat secara konteks kota karena tadi tematiknya kan bicara tentang kota juga. Bangunan ini terletak di tepi eh, sungai, katakanlah seperti itu di New York. Jadi kalau dari Google Earth itu kita bisa lihat ini posisinya kecil di sini dibanding gedung pencakar langit yang luar biasa. Tapi kemudian kita bisa lihat bagaimana interaksi antara air dan masyarakat kota. Benar-benar sebagai tempat masyarakat kota untuk bisa melihat secara utuh di mana kota ini berada, di tepian air. Hampir sama dengan Jambi, hampir sama dengan Palembang, juga tentang hal ini. Adakah fasilitas umum yang mampu kita lihat atau bisa hadir untuk menjawab konteks interaksi antara air dan manusianya? Itu kan pertanyaannya menjadi seperti itu. Lalu itu tidak hanya konteks lokasi, tapi juga konteks material. Ini menggunakan baja yang biasa digunakan untuk kapal, jadi konteks materialnya, kemudian dilapis oleh tembaga, biasa digunakan untuk eh, wadah air dan segala macam, sehingga di bagian bawah ini kita bisa merefleksikan diri kita dengan bangunan yang bisa bercermin gitu. Jadi itu yang seru dari bangunan ini. Kita coba lanjut contoh ini. Saya rasa bangunan ini lebih familiar. Ada yang bisa menjawab apa yang bangunan ini? Bangunan serba metal. Saya nggak tahu. Tiba-tiba kok saya suka dengan bangunan yang serba shining, mengkilat. Gitu. Ada yang bisa menjawab bangunan ini bangunan apa sih? Nah, ini pernah nih, minggu lalu baru saya jelaskan ke Siap. mahasiswa semester 4, Pak. Nah, Wah. It- Ayo, yuk, yuk. itu karena museum, Pak. Museum, sip. Museum apa? Ayo, museum. Ya, benar, benar museum. Guggenheim Museum, sip. Benar, ada yang menjawab di chat box. Guggenheim Museum. Karyanya, ada yang tahu arsiteknya? Arsitek yang cukup ternama, cukup kontroversi. Di tahun 70-an dia membuat rumahnya, merenovasi rumahnya yang mengakibatkan dia harus bercerai dengan istrinya. Istrinya nggak betah. Kalau tidak Bukan salah Frank Gehry, Pak. Frank Gehry ya, bukan Frank Lloyd Wright, tapi Frank O'Gehry. Jadi Guggenheim Museum. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Mengapa tiba-tiba Frank Gehry meletakkan bangunan ini di Bilbao, di Spanyol? Itu yang seru dari konteks kalau kita bicara kota tadi, kota New York, tepian, kemudian muncul bangunan itu, Basel itu, kemudian Guggenheim Museum di Bilbao. Kalau kalian coba browsing atau coba tanya AI, masukkan aja Guggenheim Effect. Itu akan banyak bahasan terkait dengan ekonomi, terkait dengan arsitektural, terkait dengan eh, benda-benda seni kontemporer. Karena museum ini mewadahi benda-benda seni kontemporer. Tapi yang seru adalah keinginan wali kota untuk men-switch, merubah image kota dari sebuah kota galangan kapal. Jadi ini lokasinya adalah lokasi galangan kapal, pembuatan kapal, dan di-switch karena si wali kotanya sudah melihat bahwa industri galangan kapal akan mati, akan selesai, sehingga dia harus segera merombaknya. Sehingga dia meminta
Yayasan Guggenheim untuk mendirikan museum kontemporer, art museum kontemporer. Dan ada sayembara dan dimenangkan oleh Frank O'Gary. Tapi konteksnya bukan hanya itu. Kalau kita lihat lebih lanjut, konteksnya pada bagaimana si bangunan ini mampu menangkap esensi dari tapak. Penggunaan materialnya bukan material yang sembarang. Ada konteks keberlanjutan material baja dan segala macam. Lalu karena ini berada di atau rangkaian dari kegiatan tadi disampaikan bahwa ini webinar series dari LPPM, mau nggak mau saya menyempilkan atau mensisipkan eh, theoretical framework, ruang lingkup teoritisnya. Kalau teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan dosen sempat membaca abstraknya, ada kata Kenneth Frampton. Tapi ketika menyusun lebih lanjut, ada temannya, teman diskusi secara teorikal, yaitu Semper. Yang kemudian dua paper ini dilanjutkan oleh tadi Zeng dan teman-temannya. Kemudian muncul skema ini. Kita akan berjalan pada skema ini. Bagaimana menolak, meniru mentah-mentah dari arsitektur tradisional, arsitektur vernakular, apapun yang terjadi di masa lampau. Kemudian mencoba mencari esensinya, mengabstraksi, mendeformasi, atau bahkan merekonstruksi elemen lokal dengan teknologi dan material baru. Itu yang dilakukan oleh dua contoh tadi. Itu terkait dengan yang ini, strategi menolak meniru mentah-mentah. Kemudian konteks lokasi. Memiliki dialog yang intim dengan lokasi, dengan topografi, dengan orientasi alamnya. Sense of place dan kontekstual. Lalu bicara tentang tektonik. Menekankan kejujuran struktural, poetika konstruksi atau poetic of construction, tektonik menonjolkan ekspresi sambungan. Ini yang akan kita banyak bahas. Dan ini banyak dibahas oleh Semper. Bukan hanya sekedar meniru, tapi kemudian kita coba pahami logika strukturnya, logika eh, tektonikanya, dan segala macam. Nah, ini yang menjadi dasar. Oke. Kalau kita coba lihat tadi, apa yang dilakukan di New York, itu dasarnya adalah apa yang terjadi di India, didapatkan bentuknya, bentuk dasarnya, kemudian dikonstruksi seperti ini. Ada yang mengatakan ini sarang lebah dan segala macam, oke lah. Tapi kemudian dipadu dengan konteks lokalnya di tepian air, sense of place-nya, sehingga orang dari sini bisa melihat atau memandang dari ketinggian konteks kota secara keseluruhan. Lalu materialnya sesuai dengan konteks yang tempat ini berada. Terkait dengan keawetan, terkait dengan kekuatan, dan segala macam. Semua terpadu dan kemudian dibungkus sedemikian rupa pakai koper itu sehingga penikmat bisa melihat lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan Frank O'Gary? Frank O'Gary tadi seperti yang saya sampaikan, konteks lokalnya dia mencoba memahami konteks bekas galangan kapal menjadi sesuatu hal yang baru dengan bentuk yang luar biasa. Dan secara tektonika, proses transformasinya dilakukan dari dirinya. Eksplorasi Frank O'Gary itu tidak. Ini saya hanya potong dari 93 sampai 95 2000. Di antaranya ada ini Guggenheim Museum. Jadi sebenarnya di belakangnya seperti yang saya sampaikan, rumahnya itu pernah menjadi tanda kutip tong sampah. Jadi dia mengumpulkan benda-benda bekas, seng, kayu dan segala macam disusun di rumahnya. Teman-teman mahasiswa bisa melihatnya atau cari di bahasanya itu banyak sekali. Oke, lalu secara bentuk apa yang 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 menarik dari Guggenheim Museum?
ternyata inspirasi ikan. Jadi di sebuah wawancara si Frank O'Gary menyatakan saya sangat kagum dengan ikan dan dia menyatakan saya sering terbengong-bengong melihat eh, ikan berenang di akuarium. Itu mirip kayak Danila itu, seorang penyanyi perempuan yang kemarin diwawancara di sebuah podcast. Dia menyatakan bahwa dia punya waktu untuk merenung di depan akuarium, persis sama yang disampaikan oleh Frank O'Gary. Dan itu diwujudkan di dalam karyanya Guggenheim Museum dan beberapa karya yang lain. Buat Frank O'Gary, bentuk ikan atau atanomi, anatomi dari ikan itu sangat sangat menginspirasi dia dalam berkarya. Ini kembali ke bagaimana proses berkembangnya seorang arsitek. Oke. Saya masuk ke sini. Kalau tadi Frank O'Gary belajar dari dirinya sendiri, mengeksplorasi dari rumahnya sampai ke Guggenheim Museum, kemudian ada beberapa museum lanjutan. Saya coba, kalau tadi bicara di Eropa, di Amerika, saya coba mengajak teman-teman untuk berjalan ke India. Ada namanya Bhakrishna Doshi. Sangat beruntung ketika COVID kemarin banyak sekali webinar, saya berkesempatan untuk satu Zoom bersama Doshi. Itu kesempatan yang langka dan mendengar lebih lanjut bagaimana Doshi berkarya dan menyampaikan idenya. Saya agak agak mengajak kalian untuk eh, seperti perjalanan biografi dari Doshi. Doshi pernah bekerja dengan dua tokoh yang luar biasa, Le Corbusier dan Louis Kahn. Bekerja dalam pengertian benar-benar magang. Eh, Doshi itu pernah di Le Corbusier untuk kasus yang ini. Jadi Chandigarh, belajar tentang kota dari Le Corbusier, belajar tentang bagaimana ekspresi modern di sebuah kota di tempat dia lahir di Chandigarh, lalu dengan Doshi dengan Louis Kahn belajar berkolaborasi di ini Ahmedabad ini kampus yang sangat luar biasa. Tapi tidak berhenti kemudian Doshi menjadi meniru atau menduplikasi apa yang dilakukan oleh Corbu dan Louis Kahn. Dia mencoba mengekspresikan dari dirinya sendiri, dari studionya. Ini Sagat Studio, ini studionya dia yang didirikan. Sangat modern, tapi pada saat bersamaan juga sangat India, memahami akar budaya India. Kemudian efek dari bekerja sama dengan Doshi dan Louis Kahn, dia memunculkan sebuah penataan kampung yang untuk kaum-kaum marginal, sehingga dia bisa paham bagaimana sosial budaya masyarakat, walaupun dia orang India. Dia paham bagaimana masyarakat itu tumbuh dan coba diselesaikan secara arsitektur modern. Contoh pertama, kedua, ketiga, saya ingin menunjukkan bahwa arsitektur modern yang sering dipahami sebagai arsitek tanpa atau historis, tidak mempedulikan sejarah, tapi pada beberapa kasus sangat peduli, bahkan sangat berakar pada sejarahnya. Contoh Doshi, ini sangat berakar dari intinya, dari akar budayanya. Dan karya yang terakhir luar biasa, dia bekerja sama dengan seorang seniman dan membuat ini melampaui hal-hal teknis. Sudah bicara tentang pengalaman spiritual, bicara tentang artistik dan segala macam. Ide dasarnya adalah bagaimana menggabungkan antara kemampuan teknis arsitektur dan kepekaan seorang seniman, seorang pelukis, M. Hussein ini. Ini teknologi kerjanya. Kemampuan Doshi memahami beton, bukan lagi beton yang kaku, tapi beton yang liquid, beton yang cair.
menggunakan cangkang dan segala macam. Dipadu dengan pemodelan komputer di awal. Sehingga ada perpaduan antara teknologi dan kemampuan kepekaan seorang seniman. Inspirasinya ini yang gelembung sabun, ada yang mengalahkan mitologi. Contoh Doshi ini sebenarnya sedikit menjawab apa ya keresahan yang dari Tan Malaka. Bagaimana hal-hal yang mitologi, hal-hal yang serba spiritual itu ditransform ke dalam hal yang teknis. Jadi itu yang seru dari karya Doshi yang terakhir ini. Ya, bukan hanya sekedar galeri seni, melainkan manifestasi dari persilangan seni, teknologi, dan vernakular, komputasi, spiritualitas Hindu, dan respon. Sedikit ada video pendek. Contoh ini juga menyatakan bagaimana inspirasi arsitek itu dapat dieksplor dari proses belajarnya dia, dari Doshi belajar dari Corbu dan Louis Kahn, kemudian memahami identitas dirinya sebagai seorang India dan mengekspresikannya di dalam karya arsitektur. Jadi ini kalau kembali ke merentas source code tadi, bisa dari dalam proses belajar, bisa dari kepekaan terhadap konteks tapaknya, bisa juga eksplorasi teknologi. Jadi bisa dari mana-mana. Kalau tadi bicara tentang modern, saya sedikit mengajak kalian untuk kembali melihat bagaimana si Doshi ini berperan. Jadi dari kemampuan tektoniknya, kemampuan sense of place-nya, terutama di dua bangunan terakhir karyanya dia, tiga sorry, ada studionya, ada perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah, masyarakat marginal, dan ada art museum lah, katakan. Kemudian tipologi bangunan yang dia berubah, tipologinya bukan lagi tipologi bentuk, tapi tipologi material, material beton yang kemudian dia transformasikan dalam segala macam bentuknya. Ini penilaian Rossi adalah sebuah evolusi dari serapan ide Barat modern menuju sintesis yang mendalam dengan kearifan iklim dan kondisi sosial budaya yang ada di India. Kalau tadi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, dan teman-teman dosen melihat contoh 1, 2, 3 itu banyak tentang modern, saya sedikit mengajak untuk memahami bait ini. Saya tidak mengajak teman-teman mahasiswa untuk merenung, apalagi kalau kalau kisah cintanya seperti yang diceritakan di lirik lagu ini. Tapi konteksnya saya coba jelaskan bahwa ada pemahaman yang beda antara arsitektur modern, kemudian arsitektur vernakular seperti tema kali ini. Tapi apakah ada yang memang berbeda seperti yang disampaikan oleh si Ari Lesmana ini di seberang sana dan kami di seberang sini. Saya coba contoh lebih lebih lanjut dari arsitek-arsitek yang berangkat dari contoh-contoh atau dari belajar benar-benar dari hal yang vernakular. Salah satunya adalah ini, bahwa arsitek dari Sri Lanka yang kemudian mencoba menyodorkan cara berpikir tropical modernism. Lalu apa yang dilakukan? Kalau kita lihat respon iklimnya luar biasa,
memahami iklim tropisnya. Sri Lanka iklim tropisnya bukan iklim tropis seperti yang ada di Indonesia, tropis lembab, tapi itu tropis kering dan anginnya luar biasa. Jadi kita tidak aneh kalau tiap tahun pasti ada bencana angin besar yang ada di Sri Lanka. Tapi bagaimana sih bahwa ini memahami dan kemudian membuat ekspresi bangunan atau membuat desain dengan koridor lebar dengan karena adaptasi iklim monsunnya, iklim iklim angin yang cukup keras. Efeknya adalah mengaburkan batas antara interior dan eksterior dan interior, ruang dalam dan ruang luar, indoor dan outdoornya. Dan ini kalau mau jujur kita lihat di Indonesia ya seperti ini. Tapi kemudian bagaimana mengekspresikannya itu yang kita bisa belajar banyak dari bawah ini. Atau contoh yang ini, ekspresi bahwa arsitektur tidak bisa sekedar dijelaskan lewat teori, melainkan harus dirasakan. Mengalami ruang itu penting sekali. Saya yakin mahasiswa juga sering diajak Bapak Ibu dosen untuk yuk keluar kelas atau ketika survei, yuk duduk mengamati. Jadi kemampuan observasi itu menjadi salah satu kunci utama untuk menjadi seorang arsitek yang baik. Jadi merasakan langsung aliran angin, kemudian jatuhnya matahari, bagaimana jatuhnya matahari itu memunculkan bayangan, itu yang bisa kita belajar banyak dari bawah. Dan seperti biasa menggunakan material lokal. Berbeda dari contoh pertama, kedua, dan tiga menggunakan material modern, ada baja, ada beton. Tapi di sini bagaimana mengeksplorasi material lokal tanpa harus mengcopy paste. Ya, utama dari critical regionalism Kenneth Frampton kan di situ. Tidak mengglorifikasi atau bahkan meromantisasikan arsitektur masa lalu. Tapi kemudian membuat hal yang baru. Oke. Ada yang menarik dari bawah adalah dia pernah merancang di Bali. Ini prosesnya bagaimana? Bukan pada rancangannya. Saya tidak mengajak kalian untuk menikmati rancangannya, tapi bagaimana prosesnya. George bawah duduk dan kemudian mensketsa. Jadi di sebelah kiri itu ada sketsa tentang bangunan tradisional di Bali. Di sketsa ya karena pada zaman itu belum cukup familiar dengan fotografi atau kamera pasti sudah ada. Tapi dia mensketsa. Kalau teman-teman juga lihat atau mencari karya-karya sketsa tangan Corbu juga banyak sekali. Jadi ketika berjalan yang dilakukan beberapa arsitek besar adalah mensketsa. Khusus bahwa ini dia mencoba mendetailkan bangunan-bangunan tradisional. Tidak hanya bentuknya, tapi tekniknya. Teknik sambungan, teknik mengikatnya. Dan dia coba detailkan. Dan kemudian dijabarkan dalam karyanya. Ini karyanya. Di pavilion tadi. Apa bedanya? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Apa bedanya arsitektur tradisional Bali dengan apa yang dibuat bawah? Kasus bawah atau apa yang dilakukan bawah di Bali ini mendeformasi, membuat ulang bentuk Bali. Kita tidak bisa membedakan dengan jelas dengan dua foto di sebelah kanan ini. Apakah ini Bali, apakah ini modern? Tapi sependek pengetahuan saya, rumah di Bali itu tidak pernah dua lantai. Yang punya ketinggian atau punya bangunan di atas satu lantai itu adalah balai kulkul atau tempat kentongan biasanya. Rumah tidak ada. Itu secara bentuknya. Nah, kemudian si bawah juga melakukan rekonstruksi ulang atau menyusun ulang tata rumah ruangnya.
Jadi ekspresinya tidak serta-merta mengkopas atau mengcopy paste dari apa yang terjadi di Bali. Tapi kemudian disusun ulang, diekspresikan sehingga kita tidak tahu ini Bali modern kah atau Bali tradisional kah atau vernakular kah. Tidak, tidak, tidak begitu kontras. Berbeda dengan contoh 1, 2, 3 tadi ya. Sangat kontras. Tapi kemudian masih punya akar pemahaman terhadap konteks tapaknya. Di sini bahwa tidak mau terlalu kontras dengan lingkungannya. Mengeksplorasi habis-habisan arsitektur Bali itu apa. Oke. Kita masuk ke contoh yang kita kenal. Kalau tadi dari luar, dari Amerika, Eropa, kemudian India, Sri Lanka, India, kemudian Sri Lanka dari bawah. Kita masuk ke teman sobat Mas Andi Rahman ini. Mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan secara detail, biarkan Mas Andi Rahman sendiri yang menjelaskan dari video ini. Kalau teman-teman mau lihat, ada di YouTube-nya Andi Rahman. Saya izin eh, men- eh, menyampaikan lewat video. Jadi bukan saya yang menyampaikan, tapi biar Mas Andi Rahman. Kenapa video ini? Kenapa video ini saya pilih? Karena konteks Jambi dan apa yang dilakukan Mas Andi Rahman cukup dekat. Eksplorasi batanya yang luar biasa. Itu yang menjadi catatan atau menjadi hal yang cukup menarik yang kita bisa eksplorasi lebih lanjut. Tapi kemudian bagaimana Mas Andi ini memahami bata itu? Ya, Mas Andi mengobservasi candi-candi yang ada di Trowulan. Saya percepat aja. Kemudian dia juga melihat atau coba memahami bagaimana proses terjadinya atau proses produksi dari batu bata tersebut. Terus kemudian bagaimana proses memasangnya. Oke. Apa yang mau dikembangkan lebih lanjut? Ini kebetulan ownernya dari rumah Boto, Mas Sandi Rahman. Ya, dari si ownernya tidak tidak langsung memilih Mas Andi, tapi coba melihat beberapa arsitek cocok. Ya, kebetulan si ownernya juga kontraktor, jadi dia paham benar. Nah, yang kemudian dikembangkan Mas Andi Rahman adalah oh, bentuk dari batu bata itu dipadu dengan bentuk-bentuk tradisional yang berkembang, terutama yang ada di ornamen kain, patterns di kainnya. Kemudian dipadu dengan bambu, kayu, dan segala macam. Ya, saya coba fokus di batu batanya ya. Jadi ini ya bikin mock-up, kemudian disusun seperti ini, sesuai dengan patterns yang ada di kain. Oke, ini kontraktornya. Nah, ini prosesnya. Kenapa kenapa dilubangi itu untuk meniru tampilan yang ada di eh, candi yang tanpa gap yang tadi dijelaskan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasarnya. Nah,
Oke, jadi tekniknya yang coba dikembangkan lebih lanjut. Mensikat waktu. Hmm, Oke. Ih, sorry. Sorry. Sampai sini. Oke, ini yang kemudian dikembangkan oleh Mas Andi, yaitu dengan teknik batu batanya. Batu batanya kemudian dikembangkan menjadi batu bata yang tidak kotak tapi bentuk trapesium seperti ini. Apa yang dilakukan Mas Andi adalah melihat, mengobservasi apa yang ada di sekitarnya terkait dengan batu bata, materialnya yang utama, kemudian dikembangkan teknik memasangnya dan segala macam. Kalau kita coba coba rangkum semuanya, kasus pertama itu mencoba menyelesaikan permasalahan kawasan, yaitu bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ada transformasi bentuk dari bentuk yang ada di India tadi di di combine atau dibentuk baru. Ada yang mengatakan ini honeycomb dan segala macam karena itu logika struktural juga masuk. Lalu ada kesamaan material. Material itu kontekstual dengan lingkungan. Sama apa yang terjadi di Guggenheim Museum karyanya Frank O'Gary. Bahkan ada evolusi bentuk personal. Yang ini juga dilakukan oleh Doshi. Bagaimana proses belajar dari Corbu, kemudian Louis Kahn, kemudian terekspresikan dalam studionya, perumahannya, dan art gallery. Konteks yang berbeda atau hal yang tentang proses belajar, kalau Doshi belajar dari arsitektur modern, arsitek tokoh arsitek modern, bahwa mencoba mengeksplorasi proses belajarnya dari dirinya, dari lingkungan sekitarnya. Ada masalah sosial, ada masalah adaptasi iklim. Bagaimana dia belajar dari orang Bali dalam proses membangun tekniknya. Dan teknik ini yang juga dilakukan oleh Mas Andi Rahman dengan materialnya. Jadi teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan dosen yang melihat karya-karya Andi Rahman akan akan terekspos luar biasa bagaimana Mas Andi Rahman akhir-akhir ini fokus ke material batanya. Karena itu menjadi trademarknya dia. Apakah itu salah? Ya, itu pendekatan masing-masing. Tapi dari sini adalah bagaimana Mas Andi Rahman memahami material, lalu mengembangkan material batu bata tersebut, dan juga tentang adaptasi iklim. Kalau kemudian kembali ke tema, kalau saya sudah mengacak-acak tema, membaca, saya coba mengembalikan cara membaca. Mohon izin, mungkin pengucapan saya tidak tepat tentang ikro. Membaca bukan hanya membaca tulisan atau membaca kota, membaca arsitektur, tapi kemudian menelaah, mengkaji, mendalami, meneliti lebih lanjut. Caranya bagaimana? Mengobservasi, duduk diam, melihat dan melihat prosesnya, mengamati alam semesta, fenomena sosial, apa yang dilakukan oleh Doshi, apa yang dilakukan oleh Bawa, membaca realita, dan mawas diri. Menggali potensi, ini yang dilakukan oleh Mas Adi Rahman, menggali potensi, apa yang dipahami tentang batu bata, potensi apa dari batu bata ini. Kenapa batu bata itu cukup tahan terhadap kondisi, karena material organik tapi cukup cukup bisa bertahan dan bentuknya eh, bisa kita nikmatin sampai sekarang meskipun ya ada renovasi dan segala macam baik di Trowulan maupun di percandian di Jambi. Kemudian kita merenung, mengenal diri sendiri, jadi identitas yang dilakukan oleh Mas Andi Rahman melalui batu batanya.
identitas yang dilakukan oleh Frank O'Gary melalui ketertarikan dia terhadap ikan atau bawa, memahami dirinya terhadap lingkungan, iklim, iklim monsunnya, iklim terkait dengan anginnya. Kalau kita mungkin terkait iklim tropis lembabnya, agar apa? Agar kita bisa paham apa sih maksudnya Sang Pencipta itu untuk kita. Kenapa kita dipilih untuk menjadi lingkup arsitek, bukan hanya kota, tapi juga bangunan. Apa yang bisa kita pahami, apa yang kita bisa explore lebih lanjut. Kalau kita kembalikan ke sini, apa yang bisa bisa explore dari percandian yang ada di Jambi. Kebetulan saya sebelum sebelum COVID pernah jalan-jalan ke Candi Kedaton ini. Apa yang bisa kita explore? Atau sedikitlah flexing dikit. Saya pernah membuat video pendek ini. Ya kembali ke apa yang mau kita ceritakan. Itu yang saya tempat tadi sambil ada video ada video pendek tadi saya baca di chat box ada pertanyaan tentang kota Jambi. Mungkin kembali ke tokoh Sasuke ini. My dream doesn't exist in the future. It lies in the past. Ya mimpi ya biarkan di masa lampau. Tapi kemudian mimpi itu terrealisasi di masa depan itu bagaimana? That's the only place it exists. What I have is not a dream because I will make it a reality. Kalau kembali ke video tadi, kita mau menarasikan apa dari kota Jambi? Kita mau meletakkan apa atau kita mau membuat apa di kota kita ini, entah Jambi, entah Jakarta, entah Palembang. Karena saya lihat tadi dari pesertanya juga menyebar atau kota Jogja, mau diapakan kota kita? Bukan tentang mimpi-mimpi kebesaran masa lampau. Oke, itu sebuah kenyataan. Tapi biarlah mimpi itu berhenti di masa lampau. Tapi kemudian kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan Sasuke tadi. Trauma masa lampau, ya sudah, biarkan jadi trauma. Kemudian kita belajar dan kemudian memahami kota kita atau Sasuke tadi memahami arti persahabatan. Dan akhirnya dia bisa bersahabat dengan kehidupan dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pas jam 11. Domo arigato gozaimasu. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Randy. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Bapak Bapak Jo ya, Pak Johannes Adianto atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif ya, sangat memberikan banyak sekali masukan ke kami ya, terutama peserta-peserta ya, terkait identitas kota melalui pendekatan arsitektur vernakuler dan cagar budaya tadi ya. Jadi mungkin sekarang kita langsung bisa ya, ada waktu sekitar setengah jam lagi ya untuk sesi tanya jawab. Jadi diharapkan ya bagi peserta yang ingin bertanya gitu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun bisa nanti mikrofonnya di on bisa langsung bertanya langsung gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Pak Jo ya yang sudah muncul dari beberapa mahasiswa nih. Pertanyaan pertama itu terkait Sorry Pak Randy. Apakah saya
Ini layarnya masih share atau tidak? Karena tiba-tiba Zoom saya error. Kalau di sini masih share screen, masih layar Bapak. Oke, saya stop share kok tidak bisa-bisa. Oke, lanjut aja deh. Oke. Jadi pertanyaan pertama Pak, ini ada dari Indah ya Pak. Mm-mm. Jadi dikarenakan tema hari ini itu tentang membaca identitas kota melalui arsitektur vernakuler, jika dikaitkan dengan Jambi sendiri, Sungai Batanghari itu kan terbentuk dari peradaban, jalur perdagangan, dan identitas budaya masyarakat Melayu Jambi, Pak. Namun, perkembangan bangunan di sepanjang kawasan sungai ini lebih banyak mengadopsi gaya modern yang cenderung seragam. Dan ternyata banyak yang tidak memanfaatkan Sungai Batanghari itu sebagai ikon Jambi itu sendiri gitu. Nah, jadi pertanyaannya ini seharusnya tindakan yang bisa kita lakukan gitu ya, kita sebagai akademisi ataupun sebagai seorang arsitek gitu, ataupun orang-orang yang konsen ke bidang perkotaan maupun pelestarian budaya, bagaimana cara menindaklanjuti pembangunan di tepian Sungai Batanghari dengan tetap mencerminkan identitas kota Jambi tanpa menghambat perkembangan kota tersebut, Pak. Itu Oke, pertanyaan pertama dari Saudari Indah ya Pak ya. sorry Ini sorry kira Mas Randy. ya, Tampilan saya gimana nih? Kok saya error banget. tampilan Bapak sekarang sudah ini sudah wajah Oke, Pak. Ya, sip sudah sip. share screen. Oke, terima kasih. Mungkin lagi lemot aja. Oke, satu-satu aja ya, karena saya tidak bisa mengakses baik yang komen itu juga lagi. Ya, kan minta Boleh close Pak. tuh. Jadi pertanyaan langsung jawab Pak ya. Ya, ya. Ya. Terkait dengan pertanyaan apa yang mesti dilakukan, sebenarnya itu justru pertanyaan reflektif ke mahasiswa atau teman-teman rekan-rekan dosen. Fenomena yang terjadi di Jambi dengan arsitektur modern dan segala macam yang tidak menoleh sebenarnya justru menjadi objek objek pembelajaran yang menarik buat saya pribadi ya, buat saya pribadi. Kenapa sih orang tidak melihat potensi air? Ini terjadi di semua kota besar, apalagi kota yang terkait dengan air. Apakah air menjadi latar depan atau menjadi latar belakang? Menjadi halaman depan atau menjadi halaman belakang kita? Kalau teman-teman suka jalan-jalan, bukan jalan-jalan di darat, tapi justru jalan-jalan di air, pernahkah kalian melihat berapa banyak wajah rumah itu menghadap ke air? Berapa banyak rumah yang justru bagian airnya itu tempat buangan, entah tempat cuci, entah kamar mandi dan segala macam. Itu yang menjadi persoalan hemat saya persoalan di seluruh kota di Indonesia ini. Kenapa hal itu terjadi? Itu menjadi pertanyaan. Apakah pemahaman air itu karena sudah ada infrastruktur yang namanya jalan sehingga air ditinggalkan? Karena masa lalu kita air itu menjadi sarana transportasi yang luar biasa. Kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain karena daratnya itu masih hutan ya lewat air. Sepertinya Pak Jo-nya terlempar keluar ya. Bentar. Nah ya, kayaknya Pak Johannesnya Johannesnya ke peserta-peserta sekalian ya. Sepertinya Pak Johannesnya ada masalah gangguan ya terkait sinyal gitu terlempar keluar. Nah, mungkin di sini kita bisa menunggu sebentar ya. Sembari kawan-kawan semua
dapat menuliskan komentar-komentarnya. Terima kasih, maaf. Efek efek memanggil Sasuke gini nih. Udah Ya Pak, Sasuke, benar. Sasuke Hellboy pula ya sudahlah. Tiba-tiba ngedon aja beres. Saya sampai mana tadi menjelaskan? Panjang lebar saya terlempar. Terkait orientasi arah tadi Pak, salah satunya. Mengapa Oke, bangun? ya. Jadi itu terkait dengan orientasi. Bagaimana masyarakat sekarang memahami air. Nah, itu yang mungkin agak agak tricky, dalam pengertian trikinya gini. Peraturan pemerintahan memandang air juga agak ribet. Contoh kasus, bukan di Jambi, bukan di Palembang. Mungkin teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen pernah tahu suku Bajo. Suku Bajo yang suku yang memang hidupnya di air, di lautan. Ada usaha efek dari pendataan eh, penduduk. Mereka harus punya alamat. Alamat di tengah laut itu gimana caranya? Efeknya adalah mereka dibuatkan rumahan di pantai dengan sistem panggung dan segala macam. Sehingga ada RT, ada RW, ada alamatnya. Padahal kalau 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 mau dimodel pakai eh, dimodel pakai titik orientasi di GPS ya gak ada masalah, di tengah laut pun bisa kan. Tapi itu ada peraturan-peraturan yang tidak mengakomodasi bagaimana kehidupan di air. Perkembangan jalan raya juga menyebabkan itu. Air, sungai terutama, tidak lagi menjadi orientasi utama. Wajah bangunan ya orientasinya ke jalan. Efeknya apa? Supaya si tukang GoFood atau online shop itu bisa paket, ya jelas kan, dari motor itu. Saya tidak belum sampai saat ini, mungkin teman-teman ada yang tahu. Belum ada pernah kiriman paket atau kiriman GoFood lewat air, lewat pakai sampan atau pakai apa. Itu permasalahan kita bersama memahaminya, itu yang itu orientasinya itu gitu. Begitu Pak Randy. Oke. Terima kasih. Ini bagaimana peserta ya? Saya kira mungkin sudah cukup ya, sudah sangat jelas sekali yang dijelaskan oleh Pak Jo ya terhadap pertanyaannya Saudari Indah ya, Mbak Indah. Mungkin pertanyaan kedua nih dari Pak. Fadia Atira. Oke, Nih Fadia siap. Atira nih, Mbak. Lumayan nih pertanyaannya. Apabila identitas lokal itu lebih dipahami sebagai cara berpikir dalam merancang ruang yang responsif terhadap budaya, iklim, maupun kehidupan masyarakat dibandingkan sekedar pengguna atau material tradisional, apakah dapat dikatakan bahwasannya arsitektur vernakuler itu sungguhnya itu hanya sebuah prinsip desain yang terus berevolusi, Pak, bukan sesuatu yang harus direplikasi secara literal. Oke, saya dari pertanyaan itu eh, ini mahasiswa yang cukup kritis ya. Vernakular adalah arsitektur secara secara definisi, mungkin nanti di Bapak Ibu dosen di UIN yang lebih lebih mendalaminya. Hemat saya, vernakular adalah arsitek yang tumbuh di masyarakat. Arsitektur yang tumbuh di masyarakat. Artinya yang tanpa intervensi arsitek. Kalau kalau mau dilihat arsitek without arsitek itu kan ada bukunya atau teoritinya. Bagaimana arsitektur yang tumbuh di masyarakat atau di komunitas masyarakat adalah arsitektur yang adaptif. Yang dipertahankan adalah proses adaptasinya itu. Hemat saya sih itu. Jadi tadi pertanyaan mahasiswi ini juga sudah menjawab, sebenarnya yang dipertahankan itu. Lalu kemudian kita bisa telaah kenapa sih bentuk ini terjadi. Saya nggak tahu di
Palembang dan sependek pemahaman saya tentang arsitektur vernakular di Palembang juga ada perbedaan yang jelas antara bangunan yang di tepi pantai, di tepi air, di dalam air, atau bahkan yang agak ke darat, terutama pada ketinggian panggungnya. Itu kan proses adaptasi. Atau majunya ke kijing. Pak Randy paham lah, di Ulu kan seperti itu. Majunya ke kijing itu adalah orientasi ke air. Seberapa jauh itu maju? Ada yang mengkaitkan dengan strata sosial. Oke, itu juga masuk akal karena strata sosial tinggi adalah kemampuan kemudian mereka memperbaharui rumahnya. Semakin tinggi stratanya, dia semakin mampu merenovasi atau mengembangkan rumahnya. Itu masuk akal juga. Tapi kemudian kita bisa melihat ke kijing yang makin jauh atau makin panjang, itu efeknya adalah untuk orientasi ke airnya. Jadi proses adaptasi. Saya sepakat dengan mahasiswi ini mengatakan yang dipertahankan adalah cara berpikirnya. Cuman bukan berarti kemudian kita melihat cara berpikirnya. Tapi kemudian konsekuensi dari cara berpikir itu terhadap bentuk bangunan. Konsekuensi cara berpikir itu terhadap material. Kemarin ada seorang teman yang mengajak kami berdiskusi cukup panjang terkait dengan material. Kenapa di rumah adat Bolon, saya tidak berani mengatakan Batak karena mereka tidak mengatakan suku bangsanya Batak, tapi di rumah Bolon itu dengan kayu yang besar. Kenapa? Apakah itu adaptasi kegempaan? Lalu mengapa juga ada di Wairebo sistemnya ikat? Sedangkan di Papua ada rumah kaki seribu. Itu kan konsekuensi dari material yang tersedia di sekitarnya. Di rumah Bolon kita bisa menemukan batang kayu yang besar-besar. Dan itu cara mereka untuk beradaptasi. Atau yang di Nias juga kita bisa menemukan batang kayu yang besar-besar dengan mudahnya. Itu yang dieksplorasi. Bagaimana dengan yang di Wairebo? Ya karena adanya rotan, mereka sistemnya ikat. Kayu yang tinggi dan panjang hanya ditempatkan sebagai tiang utama. Yang di Papua kaki seribu ya material kayunya kayu kecil-kecil. Atau yang di Jawa. Di sekitar Solo, Ngawi, Madiun, dan segala macam di tengah, kalau kita perhatikan dimensi Sokogurunya adalah Sokoguru yang besar-besar. Tapi bagaimana dengan Demak, Kudus, dan segala macam yang di pesisir? Pasti Sokogurunya dimensinya lebih kecil. Itu konsekuensi cara beradaptasi. Kemudian berkaitan dengan material. Gitu, Pak Randy. Iya, terima kasih, Pak. Ini Hmm. sebenarnya banyak nih Pak Tidak apa-apa, pertanyaan silakan. Dilanjut kita. aja. Ini ada pertanyaan yang lumayan nih. Saya juga bertanya-tanya nih dengan pertanyaannya. Jadi gini kan Pak, seringkali ya kalau kita lihat sejarawan arsitektur ya, orang-orang yang Hmm, berkutat di bidang sejarah itu seringkali bekerja menjadi pengamat alami dari masa hmm, lalu hmm, hmm, dan mencoba untuk membaca kartu tarot di masa depan gitu. hmm, hmm, Jadi sejarawan-sejarawan ini mengkaji bagaimana budaya, teknologi, bahkan konteks sosial itu sangat memengaruhi karya arsitek dan lingkungan binaan saat ini dan mencoba meretas masa depannya. Seperti tadi yang di awal tadi hmm, bagaimana kita hmm, hmm, meretas hmm. source code. Nah, masalahnya itu sebenarnya definisi kota masa depan itu apakah akan melulu sebagai hasil refleksi dan hanya menjadi futuris atau justru sebaliknya kota itu akan tetap menjadi dirinya dengan jati sendiri terkait konteks budaya, konteks vernakuler dengan secara sungguh-sungguh mempertahankan apa adanya gitu Pak. Karena misalnya kita lihat nih contohnya di kota Rotterdam di Ya, Belanda itu dia dibangun sangat modern. Sementara Amsterdam sendiri jati diri kota itu terkesan lebih romantis. Nah, jadi identitas itu yang dimaksud identitas itu sebenarnya bagaimana? Apakah sebenarnya diperlukan kemahiran mengidentifikasi dan merumuskan ulang pencarian kotanya bisa dikatakan sebagai identitas itu Pak salah satunya. Kira-kira oke. gimana Pak? Saya Ya, juga oke. Terima kasih. Ini pertanyaan dari rekan oh diskusi online, Pak Peter Yogan.
ini nakal itu dia menyisip di sini kemudian pertanyaan nakal itu. Saya menyebutnya sebagai Pak Presiden Jamban kalau teman-teman tahu. Pernah Anda sebelum COVID itu ada sebuah komunitas Jamban ya ngomongnya serba ngawur tapi kemudian secara kritis. Oke, saya mencoba menjawab gini. Apakah ada kota di Nusantara gini yang disebut kota secara vernakular, secara tradisional? Apakah kota itu hadir ketika para pendatang di Eropa membuat komunitas, membuat community, membuat ruang hidupnya dari kota beteng sampai ke kota kolonial? Pemahaman kota dulu itu ya. Kemudian yang mau dipertahankan apakah kota dalam definisi para pendatang Eropa tersebut atau bandar pasar seperti yang dilakukan oleh para pedagang dari Gujarat, dari Yaman, dari Tiongkok. Itu yang perlu disepakati dulu. Yang disebut kota itu apa? Itu yang mau kemudian kita mau merefleksikannya seperti apa? Apakah yang identitasnya apa? Oke, kita potong deh. Karena kalau 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 merentak mau menggali data ke vernakular sampai tentang pasar, bagaimana sebuah bandar di Demak itu kemudian menjadi sebuah kota kemudian ditinggalkan. Kenapa Belanda tidak mengembangkan Demak tapi mengembangkan Batavia? Itu urusan sejarah kota. Pertanyaan iseng saya ke Pak Peter, apakah di jurusan PWK kebijakan kota dan segala macam pernah ada mata kuliah sejarah kota? Apa yang dipelajari di situ? Masalahnya di situ. Oke, kembali ke identitas. Kemudian kita ingin mempertahankan yang apa? Bagaimana posisi kita terhadap kota tersebut? Kalau saya secara pribadi, kota yang hadir oleh para pendatang dari Eropa, di mana posisi kita sebagai seorang, saya mengatakan pribumi juga salah. Nusantara itu yang disebut asli itu yang mana sih? Kalau kita mau cek DNA itu DNA kita amburadul kok. Gitu loh. Tapi oke, posisi kita di dalam kota tersebut di mana? Apakah kita berdekatan dengan koloni Tiongkok, koloni Arab, atau koloni Melayu? Dicek deh di zonasi. Kalau saya mengajak untuk itu melihat, kalau tadi judulnya adalah merentas kode. Kalau di posisi kota ini kita cek data kita itu punya siapa. Itu kalau teman-teman ada yang belajar blockchain itu kan kelihatan. Blok ini authorize-nya siapa? Kota itu siapa sih yang punya? Siapa sih yang panjang? Posisi kita di mana? Sehingga selalu ada pertentangan, penggusuran segala macam lah. Karena memang sejak dulu jatah kita di kota itu tidak ada. Lalu gimana dengan kampung kota itu asiknya orang Nusantara, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ini Pak Peter ya. Di Jakarta itu kan selalu nyempil di kawasan Senayan yang serba mewah. Tiba-tiba geser dikit ya. Itu ada satu compound, satu komunitas kecil itu isinya kampung. Atau di belakang HI, di belakang HI yang kemarin sempat rame untuk demo. Di belakang dikit ya. Saya bisa cari soto enak di samping Amigos, agak minggir sedikit, agak minggir got gitu loh. Di situ gitu. Itu yang jadi persoalan kalau buat saya itu yang jadi permasalahan utama dari kota, bukan identitasnya. Bagaimana komunitas itu punya apa ya, tempat yang sama. Ini dari sudut pandang sotoy seorang sejarawan, katanya sejarawan, saya juga nggak jelas. Karena selalu kalau 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 gini, ada beban mental yang luar biasa kalau saya menyebut diri sejarawan. Karena selalu sejarawan dicap, wah hanya
meromantisasikan masa lampau atau mengglorifikasikan masa lampau. Buat saya sih sejarawan bukan pada level di situ. Bagaimana melihat pola, bagaimana memahami data seperti tadi yang saya contohkan. Kita itu punya siapa sih? Kita itu posisinya di mana sih? Konsekuensinya apa sih? Itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi yang identitas kota yang seperti apa ya, kita mau posisi di mana di dalam kota itu. Kita mau peran besar, silakan. Hemat saya ini silakan diterima sebagai kata-kata kosong atau provokator atau terserahlah. Tapi kalau hemat saya justru Jambi, Palembang atau kota-kota yang di lainnya bukan sebagai metropolis itu kesempatan kita untuk menata sesuai dengan konteks kawasannya, sesuai dengan identitas budayanya itu luar biasa. Dibanding kita sibuk berjibaku dengan Jakarta. Biarkan Jakarta punya Pak Presiden VO, saya kembalikan lempar bola lagi. Begitu Pak Randy. Ya, terima kasih kepada Pak Jowo ya yang telah memberikan jawabannya. Saya juga akhirnya mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mengetahui jawabannya yang tepat tuh bagaimana tadi itu. Ya, mungkin di sini Pak terakhir nih ya, ini sudah mau 11.30. Ada satu pertanyaan khusus untuk Bapak sebenarnya dari mahasiswa nih. Memang pertanyaan sederhana tapi mungkin lumayan ngena, mungkin mahasiswa bakal juga berpikir nih. Kalau misalnya dalam kita merawat sebuah bangunan bersejarah itu ya Pak ya, sebenarnya yang sedang kita selamatkan itu apa sih Pak? Tumpukan batu, kayu, atau materialnya, atau cara manusia di masa lalu itu berpikir gitu. Jadi sebagai seorang arsitek nih, kita memelihara sebuah bangunan bersejarah yang sebenarnya nilai yang kita selamatkan tuh lebih ke kayak tumpukan-tumpukan batu kayu materialnya atau cara manusia-manusia di masa lalu itu berpikir agar tetap bisa diteruskan secara turun-menurun. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak. Oke, Sebelum kita pertanyaan terakhir tapi ultimate banget. Itu saya ragu apakah itu pertanyaan mahasiswa atau pertanyaan dosen yang titip ke mahasiswa. Karena itu mahasiswa di sini. bukan bukan apa-apa. Pertanyaan itu membawa efek yang luar biasa. Saya perlu disclaimer dulu. Jawaban dari pertanyaan itu saya jawab posisi saya sebagai akademisi, sebagai dosen sejarah. Jadi tolong itu digarisbawahi dulu. Karena kalau ini dipotong di TikTok saya akan digantung. Karena gini, jawaban saya adalah saya tidak peduli dengan bangunannya. Saya tidak peduli dengan bangunan. Tapi adalah yang saya pedulikan adalah manusia yang hidup di dalam bangunan. Kasus Saldi mungkin paham. Nanti mahasiswa silakan tanya ke Pak Saldi ya terkait dengan pasar Cinde. Dia langsung ketawa langsung. Nah, kasus itu saya tidak peduli dengan bangunannya mau dirobohkan atau itu terserah. Karena berbagai alasan nanti saya bisa jelaskan itu ada kasus sendiri kalau ada mata kuliah pelestarian saya bisa ungkap. Tapi yang saya peduli adalah para penjual terasi yang sejak tahun 70 di situ. Para penjahit baju korpri yang sudah tahun 80-an bahkan beranak pinak. Para penjual ikan atau para penjual perlengkapan untuk orang meninggal. Saya pernah punya kejadian atau punya pengalaman jam 2 pagi, jam 12 ada berita kedukaan. Saya jam 2 harus mencari perlengkapan segala macam. Itu jujukan pertama yang saya ingat adalah Cinde pada saat itu. Dan lengkap. Mereka buka 24 jam. Itu yang saya pentingkan. Bagaimana orang-orang yang berhuni atau yang menghidupi bangunan, kalau ini bangunan publik ya, pasar, itu bisa berinteraksi, bisa menyelesaikan kewajiban bekerjanya. Karena bekerja buat saya adalah eksistensi manusia. Ini bagaimana di situ? Karena bangunannya mau diperbaiki dan segala macam karena alasan konstruksi segala macam, silahkan. Tapi manusianya dong dipikirkan. Ini kasus pasar.
Kemudian bangunan-bangunan heritage. Apakah itu bangunan publik atau bangunan tidak publik, itu juga perlu ditelusur lebih lanjut. Efeknya buat saya adalah bagaimana manusianya ini dihargai sebagai seorang manusia. Kalau seorang akademisi, sebagai seorang sejarawan, bisa aja bangunan itu tidak ada lagi, bukan bukan hal yang bukan hal yang luar biasa atau bukan hal yang kita perlu tangisi berhari-hari seperti kekalahan Brasil. Mungkin bukan seperti itu, tapi apakah kemudian bangunan baru tersebut bisa memberi keamanan, bisa menunjukkan bahwa eh, orang yang tinggal di situ atau orang yang hidup di situ bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Pak Randy, Pak Saldi mungkin paham. Al-Munawar itu pernah mau rencananya dihancurkan, diratakan untuk kaki jembatan Musinam. Tapi masyarakat secara sukarela dan kemudian ada komunitas cagar budaya menyatakan jangan. Ini bukan hanya identitas kota, tapi juga identitas mereka. Buat saya, ini adalah ruang hidupnya dia, bukan perkara bangunannya. Yang saya salut adalah kemampuan dirinya atau kemauan dirinya, kemampuan masyarakat di Al-Munawar tersebut untuk menjaga identitasnya. Kembali ke situ. Lalu sebagai akademisi, ya prosesnya itu. Yang saya menarik dari Al-Munawar adalah bagaimana proses mereka untuk menjaga lingkung hidupnya, bukan sekedar bangunannya. Bangunannya organik ya pasti tambal sulam. Beberapa kali saya ke sana ngobrol dengan masyarakat ya terpaksa harus menambah sulam dengan kemampuannya, tapi mau menjaganya itu proses belajarnya itu yang panjang. Itu terlepas dari perundang-undangan, terlepas dari tim cagar budaya dan segala macam. Jadi kalau buat saya itu sekali lagi disclaimer ini sebagai seorang dosen sejarah dan seorang akademisi. Karena saya pasti akan dipotong kepala kalau saya ngomong ini sebagai salah satu aktivis cagar budaya, karena cagar budaya selalu melihat bangunannya. Kalau saya melihat manusianya yang hidup di situ dan bagaimana kita belajar dari situ. Terima kasih. Bicara ya tadi kamu misalnya bilang gitu ya, saya juga teringat dulu mungkin pas zaman Cinde ya, waktu itu lagi ada ininya, itu saya dulu masih zaman-zaman mahasiswa deh kayaknya tuh ya. Pak Saldi juga masih mahasiswa, udah lama sekali itu. Dan begitu juga yang Al-Munawar itu. Memang banyak cerita-cerita ya terkait hal-hal tersebut. Mm. Itu Mungkin satu mata kuliah sendiri itu. Satu, satu. satu sesi sendiri yang panjang itu. Kita bisa lihat dari dua sisi, dari perundang-undangan, dari Nah, masyarakatnya, dari apa. Jadi konteks cagar budaya kalau buat saya tidak hanya sekedar budaya. Itu juga mungkin masukan dari teman-teman yang mengampu mata kuliah pelestarian, tolong dimasukkan unsur manusianya yang hidup di situ. Caranya bagaimana? Itu teorinya susah. Caranya bagaimana? Ya ngobrol, ngopi bareng, kopi rempah di Al-Munawwar itu luar biasa enaknya. ya, Ngobrol di situ, pakai kue yang kue apa ya? khas-khas mereka ya. Iya, kukisnya itu enak banget. Dan kita ngobrol di dekat musola tepi sungai itu kan. Sungainya ya. Waduh, itu jadi kita jadi paham kenapa mereka mati-matian mempertahankannya. Itu tidak ada di textbook. UNESCO juga mungkin hanya mengcapture bangunannya terkait dengan identitas kota dan segala macam. Gitu. Iya. Saya boleh berinteraksi nggak, Pak Moderator? Ah, boleh, Silakan. boleh. Wah, Silakan, Pak. ngeri pakai kuning gitu, wah, backgroundnya. Kan ya ini kuning-kuningan aja nih. Pokoknya kalau kuning itu kalau nggak Golkar pisang, Ya, Pak. ya. Silakan Pak Peo. Ini Mas Jo, apa teman-teman kabar? Terima teman-teman kasih nih. mahasiswa, saya perkenalkan ini Pak Peter Yogan, Ah, ya, Pak Presiden iya, Jamban yang sempat viral. kacau, Dia lagi senang karena Inggris menang lawan Meksiko. kacau nih Mas Jo nih sahabat baik saya. Silakan Pak Peo. Orang zaman dulu ya, angkatan kolonial. Ya, makasih sudah Mas Jo sudah mengundang perbincangan yang hangat ini. Sungguh saya menghargai, menghormati Mas Jo, rekan
rekan bicara, rekan belajar yang seru banget ya. Beberapa kali berjumpa di darat meskipun berbeda pulau ya, dan melintasi zona waktu yang berbeda. Dan salam jumpa untuk teman-teman di Jambi semua ya. Hebat acaranya, berani mencoba untuk merumuskan tema yang menurut saya beban ya, ini beban, temanya bagus banget, dan saya berharap bisa jadi bisa jadi serial ya. Makanya saya datang ketika Pak Jo ngajak saya nih tadi pagi, dia sibuk beberapa hari, terus saya ketemu di sosial medianya, baru saya goda-godain Pak Jo dan saya diundang, kebetulan lagi kosong, saya langsung jump in. Karena menurut saya ini sangat berhubungan dengan minat saya ya, dan saya harap ini juga mungkin bisa jadi suatu pembacaan naskah yang lebih berkelanjutan di sana ya, di Jambi juga. Hebat sekali. Karena udah ngomongin tema-tema yang kuat, ya saya cuma jadi ikut refleksi juga deh. Jadi saya mengingat Angkor Wat. Angkor Wat itu pada masanya memang bisa dikatakan itu metropolitan ya, karena pada masa itu gitu. Ya, dia hebat sekali pada masa itu. Dan jejaknya masih ada. Saat ini karena sudah waktu itu berlalu, dia disebut masa lampau, kita sebutnya cagar budaya. Tapi pada saat itu dia tidak jadi cagar budaya kan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau lihat Jambi dan kota-kota Indonesia, apalagi contoh yang paling terkini itu IKN gitu ya. Kan kita semua pengen metropoli. Jadi kalau lihat itu kita mendadak pengen metropolitan kan. Padahal itu sudah banyak ya kalau ngomong kajiannya udah entah berapa gigabyte itu. Mengkoreksi dan mengkritisi perkembangan dan perencanaan kota ya. Apalagi kalau ngelihat Amerika tuh wah itu dikritik banget ya sama para perencana kota dan arsitek di Eropa melihat Amerika ya. Karena Amerika itu kotanya ya sangat kapitalis banget ya, sudah hiperkapitalis. Jadi semua fokusnya ke mobil. Dan teman-teman tahu ya, tadi waktu dia di pembukaan saya melihat ada background sustainability dan iklim dan segala macam tuh tadi dari Ibu yang di awal ya. Jadi Amerika itu sudah keluar ya dari perjanjian Kyoto dan Paris Agreement. Artinya mereka menganggap itu tidak ada dan tidak peduli. Padahal kan harusnya nggak demikian karena mempengaruhi kita nih yang perencanaan kota. Nah, saya sedikit berbagi aja nih Mas Jo. Jadi kita semua mempelajari Ebenezer Howard ya. Bahkan si Barani menyinggung nama itu Ebenezer Howard ya, Garden City. Tapi mungkin ada satu nama nih yang kalau kita mungkin sering nggak dengar atau mungkin jarang didengar atau jarang diulas. Saya hampir nggak pernah dengar nama ini di dalam diskursus arsitektur maupun perkotaan, Mas. Nama ini namanya Patrick Abercrombie. Patrick Abercrombie ini dua nama yang mereka bersahabat ya sama Ebenezer Howard. Nah, dua-duanya background-nya dan mereka hidup di zaman yang ketika arsitektur modern sedang berkembang ya, zaman-zaman Bauhaus, zaman-zamannya Corbusier, tahun-tahun awal arsitektur modern berkembang lah. Nah, waktu itu mereka menyadari bahwa kalau arsitektur itu berkembang menjadi petunjuk bahwa itu kota itu berada oleh akibat adanya arsitektur yaitu dalam kurung gedung, maka ini akan mempengaruhi banyak demografi dan geografi yang di luar kota. Di luar tuh artinya di luar teritorial yang disebut kota. Siapa yang akan dipengaruhi? Pasti urban, suburban, periphery dan rural area ya. Itu pasti akan terdampak tuh. Karena akan saling kejar-kejaran karena itu naluriah yang sangat umum. Nah, jadi mereka percaya bahwa itu perlu diatur dan dikelola. Makanya ada perencanaan kota dan perencanaan wilayah. Jadi semua saling temali-temali. Cuman kan kalau kita di Indonesia nih, terutama di Indonesia ya, saya sangat kecewa sebetulnya karena Bappenas kita dan Bapeda kita seringkali nggak didengar ya. Jadi akibatnya perencanaan kita itu seringkali jadi berantakan. Arsitek tuh jadi Jadi ikut arus modal. Nah, itu yang terjadi ya, dan kita sama-sama tahu regulasi kita juga korup ya. Akibatnya itu jadi apa yang ada di teks dia tidak lagi jadi kontekstual karena seringkali jadi
beradu ya, dan mungkin akan jadi kemakan sama arus modal. Makanya kita nggak kaget kalau ada cagar-cagar, teman-teman cagar budaya biasa pada ngomel-ngomel tuh kalau tiba-tiba bangunannya udah hilang dan lain sebagainya. Kebetulan saya ada rekan di Jakarta, Mas Jo, yang memang punya yayasan. Dia karena kebetulan dia memang diwariskan oleh keluarga besarnya rumah-rumah tua orang-orang bangsawan zaman dulu di Banten lah. Jadi akhirnya, dan dia nggak bisa ngurusin juga karena itu ongkos semua, Mas. Jadi dia juga nggak ada duit tuh untuk membiayai itu semua. Akhirnya terpaksa lah bikin yayasan. Nah itu juga problemnya sama ya, mirip-mirip seperti itu. Usaha untuk menjaga identitas yang parsial itu dia cuma diwariskan oleh beberapa bangunan saja ya. Tapi kan bagian yang parsial itu kan bagian dari identitas kota di Banten toh. Nah jadi setengah mati tuh mau mempertahankan itu karena arus modal yang datang pengen banget ngancurin itu, pengen banget meniadakan itu. Kan kita repot ya karena kita semua belajar di kampus ngelihatnya tuh Guggenheim gitu kan, ngelihatnya apalagi mall gitu, dan akhirnya yang disebut sebagai keidentitasan atau keautentikan dari masing-masing lokal konteks itu jadi seringkali jadi hilang. Nah, saya berharap teman-teman di Jambi nih jadi menyala ya kompor lokal gitu yang ingin memastikan yang disebut sebagai identitas dan hal yang bisa diidentifikasi itu tetap ada di Jambi. Jangan nanti kelak beberapa tahun lagi kita nggak lihat Jambi sebagai Jambi yang kita ketahui gitu. Jambinya jadi kayak New York gitu dan kayak Jakarta, bahkan mungkin ingin sekali teman-teman mahasiswa jadi sangat terganggu ya, ingin sekali untuk bikin mix use, bikin hal-hal yang luar biasa. Sementara itu ketika saya sedang berada di sekolah lanjut, saya betul-betul melihat di kacamata sendiri ya, dan saya berpikir mengenai keteknikan akhirnya Mas Jo, yaitu bagaimana gedung ya yang didesain oleh Gary ya, saya jadi lupa nama arsitek Inggris siapa Mas yang bikin airport itu, aku jadi lupa. Yang bangunannya hebat-hebat tuh di UK, di London itu termasuk top 5 arsitek. Yang bikin arsitek airport Heathrow siapa namanya, aku juga jadi lupa ya. Sudahlah, biar Nah, mahasiswa nyari. nanti mungkin mahasiswa bisa nyari sendiri. Tapi artinya di kalau di Indonesia kan rata-rata bangunan masih ada GSB ya, GSB 5 meter, GSB berapa meter lah. Sementara kalau di bangunan-bangunan di tempat waktu itu saya sempat lanjut sekolah tuh memang GSB-nya GSB 0. Jadi GSB 0 itu membuat kita tuh dempet sekali sama bangunan. Yang menarik, Mas, itu kita bisa lewati bangunan-bangunan tua gitu, bangunan-bangunan Harry Potter gitu ya. Tetapi masih ada gedung-gedung tinggi yang karya arsitek ya saya jadi lupa, Norman Foster ya. Norman Foster tuh di tengah-tengah gitu. Jadi kita bingung, saya juga bingung ini gimana ya cara masukin mobilisasi dembolisasi dari truk masuk ya kan, semen dan lain sebagainya itu gimana tuh, sempit loh itu. Mereka jalanan cuma betul-betul orientasinya manusia. Nah, ini perlu jadi perhatian teman-teman mungkin di akademik ya, dan harapannya mungkin akan mahasiswanya nanti kalau selesai mungkin ada yang jadi pejabat yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan perkotaan tuh yang mengingat kelasnya Mas Jo dan teman-teman di sini ya, ada Mas Randi juga yang sudah mencoba mewarnai Gen Z, Gen Alpha nih. Kalau kita udah Gen kolonial lah, udah tinggal nonton aja di rumah lah Mas ya. Oke Mas Jo dan kawan-kawan Jambi, itu aja refleksi saya. Sekali lagi selamat atas acaranya, semoga jadi serial yang menggugah teman-teman di Jambi dan sekitarnya. Hebat. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Peo ya atas insight-nya ya bagi kita juga yang ada di Jambi itu. Baiklah, Alhamdulillah, berakhir sudah ya acara kegiatan kita di hari ini. Jadi kita mengetahui bahwasannya memang pemahaman tentang identitas kota itu tidak hanya dibentuk oleh perkembangan fisik semata ya, tapi memang tadi dari berbagai macam nilai budaya, sejarah, kearifan lokal yang memang tercermin sudah ada sejak lama gitu. Oleh karena itu memang sangat diperlukan pelestarian dan pengembangan kota, khususnya dengan agar tetap terjaga gitu karakter lokalnya. Dan betul tadi kata Joe ya di awal tadi ya, mungkin tagline yang mungkin bisa saya ingat tadi, arsitektur masa depan. Mungkin kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan gitu. Terima kasih juga kepada Pak Jo, tadi ada Pak Peo juga ya, yang juga memberikan insight-nya. Begitu juga kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswi yang sudah banyak bertanya ya, maaf kalau misalnya tadi pertanyaan tidak seluruhnya
terbaca ya karena keterbatasan waktu. Jadi demikian ya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber maupun panitia yang bertugas dan juga seluruh peserta. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak mungkin Jo. boleh berfoto ya kita ya, Bu Bat Ya, ya. Kita Ya, berfoto Siap. sebentar lagi.